I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Fibertina Laya, kelas 222 NPM 2102020043, mata kuliah Manajemen Pemasaran Global, dosen Ibu Maria Kristina Stumbalan. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya pahami, yaitu pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik dan tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menggapai ancaman pasar global. Segmentasi pemasaran global ada 4, yaitu pemasaran massial. Pemasaran massial adalah penjualan, memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massial sebuah produk kepada seluruh pembelian. Pemasaran tersebut menciptakan pasar potensial terbesar, biaya paling rendah, harga lebih rendah, atau margin yang lebih tinggi. 2. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen adalah perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian, membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkan agar lebih mendekati kebutuhan satu atau beberapa segmen. 3. Pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit, biasanya didefinisikan dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa sub-segmen. 4. Pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Berikutnya adalah mengamati lingkungan pemasaran global. Lingkungan ini telah banyak berubah dalam 2 dekade terakhir, menciptakan peluang baru dan masalah baru. 1. Sistem perdagangan internasional. 2. Zona perdagangan bebas regional. 3. Lingkungan ekonomi. 4. Lingkungan politik hukum. Cara memasuki pasar, yaitu mengekspor, joint venture, pemberian lisensi, kontrak manufaktur, kontrak manajemen, kepemilikan bersama, investasi langsung. Studi kasus dari pemasaran global. Kontroversi formula buy pada perusahaan Nestle. Nestle adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat di Switzerland. Dan pada tahun 1866, yang lebih dari 100 tahun yang lalu, yang pada saat ini juga telah dikenal perusahaan yang bergerak dalam industri formula buy. Nestle pada tahun 1974 mulai memasuki dan memasarkan produk formula buy-nya di dunia. Ketiga, seperti negara-negara di Afrika Selatan, pedalaman Meksiko, dan Filipina. Berjalan seiring waktu dalam pemasaran susu bubuk produk Nestle pada negara-negara dunia ketiga, mereka Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti BBB, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah lokal karena produk susu buy-nya diindikasikan telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Dengan berjalannya waktu, Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna diambil solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh Nestle untuk jangka panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle, serta dapat diberikan jaminan aman. Dengan penggunaan WHO, kode sebagai standarisasi serta requirement utama, maka Nestle berpegang pada aturan ini. Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula buy, khususnya susu bubuk, oleh personal atau pemakaiannya merupakan salah satu faktor penyebab bisa terjadinya kematian pada bayi usia 1-2 tahun. Karena dapat terjadi kontaminasi buatan serta kurangnya pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu.
di mana ibu-ibu di negara dunia ketiga ini menganggap bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar adalah kurang tepat menurut Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu tetaplah yang utama dan tidak dapat tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. Permasalahannya adalah 1. Bagaimana strategi Nestle meyakinkan konsumen untuk tetap menggunakan produk susu bubuk formula bayi, khususnya pada negara-negara dunia ketiga dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. 2. Bagaimana Nestle melakukan aktivasi dan perubahan cara pemasaran dalam rangka memasarkan produk formula bayi berkaitan adanya perubahan budaya masyarakat dan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada umumnya, pemasaran internasional dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public di negaranya sehingga melakukan peningkatan market share, salah satunya mengambil segmen lebih luas dan memasarkan produknya ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan ini telah membuktikan eksistensinya secara berkala dan jangka panjang, sehingga merasa mampu untuk melakukan pemasaran produknya ke berbagai kalangan konsumen yang berbeda budaya serta perilakunya, yaitu go internasional. Serta dijelaskan beberapa tahapan proses pengembangan perusahaan dalam melakukan pemasaran internasional yang dikatakan oleh Mustafa Hadi SE sebagai berikut. Perusahaan domestik, perusahaan yang memfokuskan orientasi dan strateginya pada pasar, pemasok dan pesaing domestik. Perusahaan internasional, perusahaan yang melayani pasar domestik di negaranya sendiri dan pasar nasional di negara lain. Orientasi bisnisnya bersifat etnosentrik, dalam kurung domestik primer, internasional sekunder. Perusahaan global atau transnasional, perusahaan yang memperlakukan dunia sebagai salah satu pasar. Dasar pemikirannya bahwa pasar dunia bergerak ke arah keseragaman. Orientasi bisnisnya geosentrik. Menurut Aspiandi dikatakan bahwa pemasaran internasional mempunyai motivasi untuk memasuki pasar internasional seperti berikut: mendapat akses customer baru, mendapat akses sumber daya baru atau lain, membagi risiko bisnis berkat market base yang lebih luas, mencapai lower cost. Dan analisis kontroversi formula bayi ditemukan beberapa rumusan masalah dari permasalahan yang terjadi. Dalam permasalahan yang pertama ditemukan bagaimana strategi Nestle meyakinkan konsumen untuk tetap menggunakan produk susu bubuk formula bayi, khususnya pada negara-negara dunia ketiga dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka Nestle sebaiknya menggunakan pemilahan dalam kriteria segmentasi pasar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian mengenai ekonomi makro dan mikro dari sebagian negara-negara dunia ketiga, seperti melakukan survei dan observasi lingkungan demografi, ekonomi negara, perilaku, budaya, gaya hidup, serta politiknya. Bagaimana Nestle melakukan aktivitas dan perubahan cara pemasaran dalam rangka memasarkan produk formula bayi terkait adanya perubahan budaya, masyarakat, dan perilaku konsumen. Untuk melakukan dan melaksanakan pemasaran formula bayi khususnya di negara-negara dunia ketiga, telah diambil langkah oleh Nestle dengan cara melobi organisasi lokal dan internasional sebagai partner kerja sama sehingga terbentuk kolaborasi yang saling mempengaruhi. Nestle mengimplementasikan strategi adaptasi dan komunikasi dengan menggunakan dual adaptation dan product inventation, di mana berusaha mengkomunikasikan secara bersama dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait sebagai mengontrol maupun partner pemasaran produknya. Kesimpulan dari studi kasusnya ada 4, yaitu 1. Nestle dapat menggunakan strategi pemasaran secara berkala dan berkolaborasi dengan partner lokal seperti organisasi maupun pemerintah melalui program edukasi berkelanjutan secara jangka panjang dalam memasarkan inovasi-inovasi produk formula bayi. 2. Nestle tetap memberikan produk samping berupa pemakaian gratis melalui rumah sakit lokal dengan tidak meninggalkan etika dan moral. 3. Nestle dapat memberikan produk paket dengan non-formula bayi dalam arti produk luar, seperti bedak, sabun, dan sebagainya, sebagai bentuk kepedulian terhadap bayi dan ibu bayi yang tidak beresiko tinggi seperti kehilangan nyawa. 4.
Produk formula bayi sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat, khususnya ibu bayi, maka Nestle dapat melakukan pemasaran produk formula bayinya melalui produk-produk pendukung yang digunakan oleh ibu bayi secara langsung seperti susu bubuk khusus ibu hamil yang telah direkomendasikan oleh organisasi kesehatan. Dan kesimpulan dari semuanya adalah pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasuki dunia pasar global yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, berapa banyak pasar yang akan dimasuki, dan bagaimana pasar negara maju versus pasar negara berkembang, dan mengevaluasi pasar potensi dalam ajang pemasaran global. Setidaknya ada 4 isu sentral yang mendapatkan pusat perhatian serius dari pemasar, yaitu standarisasi versus adaptasi, sensitivitas kultural, nasionalisme, dan mode of entry, strategi memasuki pasar luar negeri, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pemasar. Segmentasi pasar global dibagi dalam beberapa segmen, yaitu pemasaran massal atau mass marketing, pemasaran segmen, pemasaran ceruk, dan pemasaran mikro. Sampai disitulah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.